adik-adik semuanya. Wah, gimana nih kabarnya? Aku doain adik-adik semua sehat selalu, papa, mama, kakak, semuanya. Oke, karena ini udah masuk bulan Desember, ini udah masuk minggu kedua, dan sebentar lagi kita akan Natal. Bener banget. Adik-adik pada excited gak? Pada seneng gak? Kakak seneng loh, karena bentar lagi Natal. Kita akan ngerayain hari kelahiran Tuhan Yesus. Ya, ini sebelum kita mau mulai ibadah kita mau sama-sama satukan hati, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak karena kami masih diberikan kesempatan untuk dapat beribadah pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kiranya Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai dengan akhirnya. Kiranya Kau berkati kakak-kakak rohani kami dan beserta kami yang mendengarkan ibadah ini sampai dengan selesainya. Kiranya Kau memberkati kami dalam nama Tuhan Yesus. Mari adik-adik yang siap untuk beribadah, sama-sama kita katakan amin. Adik-adik harus sama-sama bersukaria ya, karena sebentar lagi kita mau masuk ke Natal. Sorry, aku narasi pas narasi. Kalau narasi. Adik-adik kita harus bersukaria ya, karena kita akan merayakan Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia, kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita mau angkat pujian dari awal ya adik-adik semua. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia, kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tangan berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Yeay adik-adik, walaupun kita hanya bisa berkumpul lewat online, kita masih dibatasi oleh televisi, mungkin gadget adik-adik, laptop, atau apapun itu, tapi kita mau tetap bersukaria. Amin, adik-adik semua. Kita nggak boleh sedih walaupun kita hanya bisa berkumpul lewat media ini. Kita doain pandemik akan cepat berakhir dan kita akan berkumpul kembali. Amin. Mana aminnya? Harus lebih semangat lagi dong. Amin, gitu. Ya, sebelum kita mau mulai mendengarkan sharing firman Tuhan, kita mau masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Yuk adik-adik, kita mau siapkan hati kita mau siapkan pikiran kita mau fokus sama Tuhan. Benar Tuhan, besar kasih-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Kau merelakan anak-Mu yang tunggal ya Bapa untuk turun ke dunia, untuk tebus semua dosa kami ya Tuhan, agar kami tidak binasa. Dan malam hari ini kami mau sembah Engkau Tuhan Yesus. Terimalah sembah kami ini Tuhan, yang bawa hati kami. Besar
diganggu oleh apapun dan siapapun ya Bapak. Terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Bapak. Mari adik-adik yang siap untuk mendengarkan sharing firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Halo, shalom adik-adik, kembali lagi bersama Kak Robin di ibadah kita Kids Church Man Hope. Yeay! Adik-adik sukacita selalu, walaupun kita masih ibadah secara online ya, di rumah kita masing-masing, tetapi ingat kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, ya. Nah, di sini mau di tempat manapun, yang penting adik-adik sungguh-sungguh bersama Tuhan, kita mau ibadah. Oke, adik-adik apa kabar semuanya? Sehat semua? Baik, sukacita di dalam Tuhan? Amin. Oke. Nah, bulan ini kita masuk di bulan Desember. Ya, kita akan ada perayaan Natal, adik-adik. Nanti jangan lupa di tanggal 19 ya, kita nanti akan ada kuis. Kita akan ada nanti namanya, kita juga ada dance bersama kakak-kakak sekolah minggu juga ya. Nah, terus nanti ada bagi-bagi hadiah, hampers dan lain-lainnya. Oke. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, boleh kita ambil sikap hati yang baik, kita mau berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, buat kebaikan dan kemurahan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Tuhan, kiranya apapun kesalahan kami yang lalu, yang mungkin ada sama papa mama, koko cece, dan bersama teman-teman, Tuhan ampuni, layakkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Sebentar lagi kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan-Mu ya Bapak. Kiranya firman-Mu yang hidup menghidupi setiap kami. Roh Kudus, bekerjalah sebebas-bebasnya. Terima kasih Tuhan. Urapi setiap telinga yang mendengarkan kebenaran firman-Mu ini ya Bapak. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, ada yang ingat? Minggu lalu kita bahas tentang apa? Ada yang tahu? Ada yang ingat? Minggu lalu kita bahas tentang apa? Minggu lalu Kak Gary, ayo bahas tentang apa? Karena ini bulan Desember, kita akan membahas seputaran kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau minggu lalu kita bahas tentang firman jadi manusia. Oke, nah kalau minggu ini kita akan membahas, mari kita sama-sama buka Alkitab kita. Adik-adik boleh ambil kitabnya dulu ya. Oke, kita buka Yohanes 3 ayat 16. Oke, kita mau baca bersama-sama. Udah dapat? Amin? Oke, amin. Nah, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Ya, benar sekali. Oke, nah kita mau sama-sama belajar firman Tuhan ini adik-adik. Nah, jadi Allah itu adalah kasih. Kalau kita lihat tadi, karena kasih Allah yang begitu besar untuk dunia ini. Nah, Allah itu adalah kasih itu sendiri. Oke. Nah, dan kasih Allah begitu besar kepada dunia ini, berarti kasih Tuhan itu luas banget untuk dunia ini, untuk bumi ini dunia. Ya, luas banget berarti. Nah, dari bukti nyata dari kasih Allah untuk dunia ini, untuk kita ini apa? Ayo, ada yang tahu? Bukti kasih nyata Allah tadi kita sudah baca di Alkitab. Nah, bukti kasih nyata Allah untuk dunia ini adalah Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk setiap kita. Untuk adik-adik, adik-adik semuanya. Ya, semua orang di luar sana juga. Ya. Nah, siapakah anaknya yang tunggal ini? Coba, ayo ada yang bisa jawab. Siapa anaknya yang tunggal yang dikaruniakan Allah untuk kita? Ayo, coba diingat-ingat. Nah, dia yang dikaruniakan Allah untuk kita, seperti yang dibahas Kak Gary minggu lalu, apa? Dialah firman yang menjadi manusia. Ayo, dia telah ada sebelum dunia dijadikan. Wow. Nah, haleluya, dia yang mulia, yang ditinggikan, yang kita sembah. Terpujilah Tuhan, haleluya. Oh, kita malah jadi menyembah pula adik-adik. Nah, jadi siapakah dia? Ya, Tuhan Yesus Kristus. Ya, Tuhan Yesus yang dikaruniakan Allah untuk kita semua. Ya, nah, jadi ada yang tahu kenapa Allah harus mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk kita semua? Coba. Nah, kenapa harus Tuhan Yesus datang turun dari surga ke dunia ini untuk apa? Kenapa Allah mengaruniakan? Ayo. Nah, adik-adik harus tahu ya. Supaya setiap orang
yang percaya kepadanya memperoleh keselamatan dan tidak binasa. Oke? Nah, jadi adik-adik harus tahu tujuan dari kehidupan setiap kita adalah menerima keselamatan dari Tuhan. Dan keselamatan itu bukan begitu saja kita menerimanya. Jadi harus ada respon dari setiap kita. Respon dari manusia kita. Nah, respon itu, bentuk respon kita itu apa? Di ayat ini juga ada mengatakan harus apa? Coba kita balik lagi. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Berarti harus percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Nah, itulah salah satu bentuk respon kita. Ketika Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, datang ke dunia ini untuk menebus dosa-dosa kita di kayu salib. Nah, kita meresponinya dengan percaya, mengaku dengan mulut, dengan hati percaya, menerima Tuhan Yesus Kristus. Oke? Nah, itulah salah satu respon dari kita ya. Nah, kita baca lagi nih di bagian terakhirnya. Kenapa kita harus percaya kepada Tuhan? Supaya setiap orang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, dahsyat sekali ya adik-adik ya. Nah, adik-adik tahu kalau di dunia ini ada yang ingin kita binasa. Ayo, dia datang untuk mencuri, membunuh kita, dan membinasakan kita. Nah, jadi adik-adik tahu siapa itu? Dia si jahat yang tertulis di Alkitab. Iya, iblis. Nah, iblis itu dia mau menghancurkan setiap anak-anak Tuhan. Ya, tetapi ingat tadi yang kita baca ayatnya apa? Tuhan Yesus datang ke dunia untuk memberi keselamatan supaya kita memperoleh hidup kekal tidak binasa. Wow, dahsyatnya Tuhan kita ya. Nah, sebab itulah kita harus percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan ya. Nah, di sini kita tahu kalau iblis itu datang itu mau kita binasa. Siapa yang mau binasa di sini? Adik-adik ada yang mau binasa? Tentu tidak. Nah, nggak mungkin. Ya kita nggak maulah binasa. Kita mau memperoleh hidup kekal. Kita mau bersama Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Ya. Nah, kita nggak mau dicuri, dibunuh, lalu dibinasakan. Ya, iblis datang untuk itu. Tetapi Tuhan Yesus ingat, Tuhan Yesus datang supaya kita selamat dan memperoleh hidup kekal. Nah, gini, sebentar lagi kan kita merayakan Natal nih, oke? Lihatlah peristiwa Natal itu sendiri. Ya, Allah menunjukkan kasih-Nya yang teramat besar kepada kita semua. Ya, kepada Kak Robin, kepada adik-adik semuanya, ya. Nah, di sini Allah menunjukkannya itu dengan cara menurunkan anaknya yang tunggal, ya. Ya, memberi anaknya yang tunggal ini tadi. Nah, dan Allah sedang menunjukkan kasih-Nya yang teramat besar kepada kita dengan cara menolak untuk tinggal diam. Jadi Allah tidak tinggal diam gini aja lalu melihat kita binasa di dunia, ya. Tetapi Allah datang untuk memberi keselamatan itu dengan cara kasih-Nya yang besar itu tadi. Dia memberikan anaknya yang tunggal untuk turun kemana? Turun ke dunia bersama-sama dengan kita, menjadi manusia itu tadi yang firman jadi manusia, ya. Dia telah ada sebelum dunia dijadikan. Nah, sebab itu Tuhan harus turun menjadi manusia, ya, supaya memberikan teladan kepada kita semua, menyelamatkan kita, menebus dosa-dosa kita yang awalnya sudah kehilangan kemuliaan Allah, tetapi Tuhan datang untuk menyelamatkan kita, ya, menebus kita di kayu salib. Sebab itu di peristiwa Natal ini kita memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus dengan sukacita, ya. Oke, nah terus gini, Allah terlebih dahulu mengasihi kita, ya, dengan kasih-Nya yang besar itu Allah mengasihi kita. Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Nah, karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita, sebab itu kita harus mengasihi orang-orang sekitar kita, karena kita sudah menerima dari Allah, terus kita memberi kepada setiap orang yang ada di sekitar kita, siapapun itu, papa, mama, koko, cece, teman-teman semua, ya. Nah, karena kita sudah menerima, kita harus membagi kasih itu. Nah, gini, dan ketika kita sudah menerima kasih yang begitu besar dari Tuhan, kakak mau kita memberi kasih itu kepada orang lain yang tadi ya. Nah, dengan cara apa? Coba adik-adik pikirkan, dengan cara apa kita membagi kasih kita, menunjukkan kasih kita? Yaitu dengan cara
melakukan kehendak Tuhan. Ya, melakukan kehendak Tuhan itu adik-adik harus sering apa? Sering baca firman Tuhan, buka Alkitabnya, ya, baca. Nah, kalau adik-adik bisa juga apa? Tanya ke papa mama misalnya. Adik-adik tanya apa saja ya, Pa, Ma, kehendak Tuhan untuk hidup kita. Aku mau lakuin seperti yang kakak sekolah minggu ajarkan. Nah, nanti papa mama kasih tahu. Nah, ini tugas adik-adik. Nanti bisa tanya kepada papa mama. Harus seperti apa kehendak Tuhan itu. Nah, nanti mama tunjukkan, papanya tunjukkan di firman Tuhan apa aja yang harus dilakukan. Nah, adik-adik harus coba nanti setelah selesai ibadah ini, adik-adik boleh tanya ke papa mama ya. Nah, jadi satu, lalu adik-adik lakukan firman Tuhan itu. Kalau misalnya adik-adik baca tadi, adik-adik lakukan firman Tuhan itu. Ya, itu sebagai bentuk kepercayaan adik-adik kepada Tuhan. Ya, kalau kita sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, pasti kita mau melakukan apa yang Tuhan suruh, apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Ya, jadi tugas kita melakukan firman Tuhan itu dari kasih yang Tuhan tadi berikan kepada kita. Kita mau tunjukkan kepada dunia, kita terangi dunia dengan kasih Tuhan. Kita penuhi bumi dengan kasih Tuhan. Oke? Nah, di sini setelah itu kakak mau juga adik-adik dari ketika kita menerima kasih Tuhan itu, kakak mau di saat selesai ibadah ini, karena kita menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus di bulan Desember ini, juga kakak mau selesai ibadah ini, kakak adik-adik semuanya boleh juga mengungkapkan ke papa mama, ya, papa mama bisa kita mengungkapkan kasih sayang kita kepada papa mama kita, ya, bisa kita nanti selesai ibadah ini kita panggil Pa, Ma. Nah, karena kita merasakan terima kasih karunia Tuhan ini yang tadi begitu besar kasih Allah ini tadi. Nah, kita membagikan ke papa mama dengan cara bisa kita ungkapkan, Papa, Mama, aku sayang kalian. Nah, Tuhan Yesus sayang kepadaku. Nah, setelah aku melihat video ini tadi juga kakak sekolah minggu mengajarkan untuk mengasihi. Nah, aku mau setiap hari seperti ini mengungkapkan itu tadi. Ya, jadi bilang, Papa, Mama, aku sayang kalian. Karena Tuhan Yesus sudah mengasihi aku juga mengasihi Papa, Mama, semuanya. Dan Tuhan Yesus mengasihi Papa, Mama, semua kita. Nah, boleh nanti berpelukan sama Papa, Mamanya, oke? Oke, nah, oke. Jadi itu aja kebenaran firman Tuhan kita hari ini, ya. Sharing kita, ya, tentang kasih yang Tuhan yang begitu besar, kasih Allah yang begitu besar mengaruniakan anaknya yang tunggal. Oke, ketika kita sudah menerima kasih itu, kita mau membagi kasih itu kepada dunia, kepada orang-orang sekitar kita, ya. Jadi adik-adik di sini sudah selesai ibadah ini. Nah, kita mau ambil sikap hati kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat ibadah hari ini Tuhan. Terima kasih Engkau telah mengaruniakan anak-Mu yang tunggal kepada setiap kami Tuhan. Karena kami percaya kepada Engkau Tuhan, itulah bentuk respon hati kami. Kami tidak mau binasa ya Bapa. Kami mau memperoleh keselamatan itu dan beroleh hidup kekal itu bersama Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar. Kami mau belajar untuk memberi kasih itu kembali kepada dunia Tuhan. Dengan kasih-Mu yang menerangi setiap dunia ini, kami mau lakukan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Ajar kami selalu Tuhan melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Ajar kami selalu untuk melakukan kehendak-Mu. Roh Kudus, mampukan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami sudah selesai, kami sudah mau melakukan aktivitas mungkin. Dan mungkin ada yang melakukan aktivitas lain-lainnya juga. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.